Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Masrotul Khairiyah, NPM C1C019051, jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dengan dosen pengampu Pak Madani Hatta, SE MSI AKSIE. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum, perkenalkan saya Diana Masrotul Khairiyah, NPM C1C019051. Pada kali ini saya akan membahas bab 1 mengenai kombinasi bisnis. Apa itu kombinasi bisnis? Menurut PSAK 22, kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih suatu bisnis. Transaksi yang kadangkala disebut sebagai penggabungan sesungguhnya atau disebut juga sebagai penggabungan setara. Hal ini juga termasuk ke dalam kombinasi bisnis. Perusahaan melakukan kombinasi bisnis dengan berbagai tujuan dan motivasi. Motivasi umum dalam melakukan kombinasi bisnis adalah ingin agar entitas tersebut menjadi lebih besar dan lebih berkembang. Beberapa motivasi spesifik kombinasi bisnis adalah sebagai berikut. 1. Menjadi entitas yang lebih besar. 2. Menghindari pengambil alihan oleh entitas lain. Yang ketiga, mensinergikan sumber daya yang dimiliki. Keempat, kompensasi yang diterima manajemen terkadang dikaitkan dengan ukuran perusahaan. Yang kelima, meningkatkan kebanggaan entitas. Keuntungan dari kombinasi bisnis diperolehnya imbal hasil yang lebih besar kepada pemegang saham dibandingkan pada saat entitas belum melakukan kombinasi bisnis. Strategi bisnis antara lain: 1. Integrasi vertikal adalah kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang memiliki hubungan pemasok atau distribusi. Contohnya ada entitas produsen mie instan yang mengakuisisi entitas produsen gandum yang merupakan bahan baku dari mie instan itu sendiri. Produsen integrasi hulu, namun bisa juga perusahaan melakukan integrasi hilir dengan mengakuisisi perusahaan retail yang menjual produk mie instan tersebut. Yang kedua yaitu integrasi horizontal adalah kombinasi dengan melakukan akuisisi entitas yang menghasilkan produk sejenis atau produk berkaitan. Contohnya, entitas produsen mie instan mengakuisisi entitas produsen kecap, saus, makanan kecil lainnya yang bahan bakunya sejenis dengan mie instan. Yang ketiga, konglomerasi adalah kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang tidak ada memiliki hubungan dengan entitas. Contohnya, perusahaan mie instan mengakuisisi bank, asuransi, perusahaan otomotif. Bentuk entitas yang pertama ada merger, adalah kombinasi bisnis yang dilakukan dengan menggabungkan dua atau lebih entitas, di mana entitas yang diakuisisi dibubarkan serta semua aset dan liabilitasnya diambil alih pihak yang mengakuisisi. Contohnya, PTA merupakan merger dari PTA dan PTB. Yang kedua yaitu konsolidasi, adalah kombinasi bisnis dengan membentuk satu entitas baru yang akan mengambil alih semua aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Entitas baru dibentuk dengan mengambil alih semua aset dan liabilitas dari entitas yang bergabung yang telah dibubarkan.
menghiasi PTB, lalu menjadi entitas baru yaitu PTC. 3. Akuisisi adalah kombinasi dengan membeli kepemilikan entitas yang diakuisisi. Namun, entitas yang diakuisisi tetap berdiri, hanya dikendalikan oleh entitas pengakuisisi. Contohnya, PT A membeli PT B. Maka, PT B menjadi anak perusahaan dari PT A. Selanjutnya itu ada metode akuntansi. Jenis kombinasi bisnis dapat juga dilihat dari sudut pandang akuntansi. Ada dua metode yang akan dikenal dalam kombinasi bisnis, yaitu yang pertama ada metode pooling of interest atau penyatuan kepentingan. Dalam metode penyatuan kepentingan, masing-masing pihak akan menyatukan kepentingan bisnisnya sehingga tidak diperlukan penilaian ulang aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Yang kedua yaitu ada metode purchase atau pembelian atau bisa disebut juga sebagai akuisisi. Dalam metode akuisisi, dasar pencatatan adalah nilai wajar pada tanggal akuisisi. Karena kombinasi bisnis dianggap sebagai pembentuk entitas baru, sehingga dilakukan pembelian aset bersih entitas yang bergabung. Standar akuntansi bisnis. Kombinasi standar akuntansi untuk kombinasi bisnis saat ini diatur dalam PSAK 22 revisi tahun 2010. Kombinasi bisnis yang telah melalui penyesuaian pada tahun 2014 pada PSAK 22 yaitu penyesuaian 2014, penggabungan usaha hanya menggunakan metode pembelian atau yang lebih dikenal dengan metode akuisisi. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.